Baik, ketemu lagi dengan saya, Aeng Muhyiddin di mata kuliah Statistika Pendidikan. Pada pertemuan ini saya akan membahas materi topik 2, uji validitas dan reliabilitas instrumen non-tes. Di mata kuliah metode penelitian Anda mungkin sudah mengenal istilah instrumen. Instrumen adalah alat pengumpulan data. Nah, instrumen ini terbagi menjadi dua ya, instrumen tes dan instrumen non-tes. Kalau yang tes itu pilihan ganda misalnya. Kalau non-tes itu angket atau kuesioner. Ya, bentuk kuesioner ini contohnya seperti ini. Ini kuesioner untuk variabel keterlibatan belajar. Di dalam kuesioner itu ada pernyataan atau ada pertanyaan ya. Kemudian ada pilihan jawaban. Di sini ada pilihannya, ada SL selalu, kemudian SR sering, JR jarang, KD kadang-kadang, TP tidak pernah. Jadi nanti responden, katakanlah contoh di sini adalah Aeng Muhyiddin sebagai responden, menjawab setiap pernyataan. Di sini ada 7 pernyataan. Nomor 1, katakanlah mempelajari materi topik di rumah sebelum perkuliahan dimulai. SL, dia menjawabnya selalu. Oke kan? Terus untuk 2 dia menjawab sering, untuk 3 menjawab selalu, 4 selalu, nomor 5 dia menjawab JR jarang, nomor 6 dia menjawab selalu, nomor 7 dia menjawab SR. Dan jawaban ini kita rubah menjadi angka. Jadi kalau menjawab selalu kita skor angkanya 5, SR berarti 4, JR berarti 3, KD 2, TP 1, jadi 5, 4, 3, 2, 1. Ya, data. Nah, itu instrumen. Nah, pada tutorial hari ini saya akan membahas contoh uji validitas dan reliabilitas instrumen non-tes. Contoh kasusnya katakanlah dialami oleh Budi. Nah, Budi ini mahasiswa PKN ya, sedang melaksanakan penelitian pengaruh komitmen belajar terhadap keterlibatan belajar. Variabel keterlibatan belajar diukur menggunakan angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner terdiri dari 7 item, 7 pertanyaan tadi ya. Instrumen tersebut kemudian diuji coba pada 7 sampel plus tanggal lahir Anda. Tanggal lahir Anda berapa ya? Beda-beda ya. Data jawaban sampel disusun dengan teknik run between. Jika Anda adalah Budi, lakukan uji validitas dan reliabilitas serta susun laporannya. Nah, oke, jadi kita di sini sebagai Budi, kita harus melaksanakan uji validitas dan reliabilitas serta menyusun laporannya. Jadi langkahnya pertama-tama untuk melakukan uji validitas, kita siapkan data, lakukan uji validitas, berikutnya lakukan uji reliabilitas, terakhir susun laporan. Oke, kita masuk ke langkah pertama, siapkan data. Tadi dari kasusnya 7 item, berarti ada 7 item, item 1, 2, 3, sampai dengan 7. Jadi cara membuatnya bikin tabel dulu, item 1, blok dulu item 1, item 2, nah, kita tarik, ini klik, tarik ke kanan sampai item 7. Terus di sini jumlah diuji cobanya pada 7 sampel plus tanggal lahir Anda. Katakanlah tanggal lahir Anda 3, jadi 7 plus 3, jadi 10. Berarti sampelnya ada 10. Sampel 1 sampai dengan sampel 10. Sampel 1, sampel 1, blok 1, 2-nya kita tarik sampai muncul angka 10, sampel 10. Data jawaban disusun dengan teknik run between. Saya pindahkan dulu ya ini ya.
teknik run between. Teknik run between itu berarti kita maksudnya sama dengan run between. Jawabannya kan kalau angket 1 sampai 5, maka 1 sampai 5, titik 2, 5. Titik koma, ya di Excel saya pakai titik koma, mungkin di Excel Anda titik 2, mungkin juga pakai koma aja. Jadi tergantung pada Excelnya. Di sini ada rumusnya di bawahnya nih yang biru nih. Bottom titik koma top. Bottomnya 1, topnya 5. Di tengahnya titik koma. Nah, gitu ya. Enter. Kemudian baru kita tarik dari kiri ke kanan sampai item 7, terus sampai ke bawah gitu ya. Sampai item sampel 10 itu menggunakan teknik run between. Kalau sudah diinput, kita run between kita matikan. Jadi kita matikan. Soalnya kalau nggak dimatikan akan terus berubah. Klik berubah lagi, klik berubah lagi gitu ya. Klik berubah lagi tuh. Maka kita matikan dulu. Caranya bagaimana? Kita blok dulu seperti ini. Kita klik kanan, copy. Copy. Kita taruh di item 1 sampai sampel 1, klik kanan lagi, paste spesial value. Atau edit, paste spesial, pilih value. Oke. Terus kita hitung skor total. Skor total cara hitungnya sama dengan sum kurung buka, klik dari item 1 sampai dengan item 7 di blok, kurung tutup, di enter. Oke. Sudah, baru kita tarik dari atas ke bawah seperti ini. Atau kita copy aja, copy, kita blok dulu 52 sampai dengan sampel 10, kemudian klik kanan, paste. Oke, berikutnya hapus dulu. Berikutnya kita menghitung nilai R hitung. Nilai R hitung itu ada hapus dulu ya. Nilai R hitung itu sama dengan Pearson. Nah, ada Pearson. Klik Pearsonnya. Array 1, array 2. Array 1 itu item, array 2 itu skor total. Jadi di sini klik item atas ke bawah. Titik koma, array 2 skor total. Klik dari atas sampai ke bawah. Ya. Baru ke kurung tutup. Sebelum kurung tutup kita blok dulu P25 sampai P34. P25 itu di 23 ya. Sampai P34 di 22. 23 itu kan baris ke-24, kolom P22 ini kolom P baris ke-34. Terus kita tekan Fn, di keyboard Anda tekan Fn, pencet F4. Di atas keyboard itu ada F4. Jadi muncul dolar seperti ini ya. Ada dolar P, dolar 25, dolar P, dolar 34. Lalu kita kurung tutup. Tujuan dolar itu kita mengunci skor total ini, kita kunci. Lalu di enter. Setelah keluar kita tarik dari sini, dari kiri. Kita klik yang kotak kecilnya, kita tarik sampai ke kanan. Seperti itu. Berikutnya itu R tabel. R tabel itu didapat dari tabel R. Tabel R kita buka dulu tabel R PDF. Di Google kita cari tabel R PDF. Kemudian muncul sini. Kita ini tabel R, kita dapat dulu. Download. Kemudian tabel R, ya, pasti. Saya udah memindahkannya ke Excel. Ini tabel R yang sama ya, seperti yang tadi download.
Untuk mendapat nilai R tabel, caranya bagaimana? Kita tentukan dulu tingkat signifikansinya satu arah, angka signifikansinya 0,05, jadi satu arah, signifikansinya 0,05. Terus kita hitung DF-nya, DF sama dengan N-2. N itu jumlah sampel dikurangi 2. Jumlah sampelnya ada 10. 10 dikurangi 2 berarti 8. Jadi pada kolom 0,05 pada baris ke-8 diperoleh 0,5494. 0,5494. Kita jadikan dulu 2 desimal 0,55. Kenapa? Karena angka 9 lebih dari 5, angka 4 ditambahin 1 jadi 0,55. Kita masukkan di sini 0,55. Baru kita copy kita blok dari kiri ke kanan sampai 7 paste. Jadi sampai item 7 kita paste. Sudah, baru kita tentukan valid tidak valid. Nah, caranya bagaimana? Kalau di validitas itu, kalau melalui Excel, R hitungnya harus lebih besar dari R tabel. Jadi valid itu R hitung harus lebih besar dari R. Tidak valid, R hitung dari R. Nah, biar kita hitung otomatis pakai rumus if sama dengan if kurung buka, klik nilai R hitungnya. Jika nilai R hitung lebih besar, klik R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, titik koma, rumusnya titik koma. Kalau di Excel saya valid, tanda petik 2, titik koma lagi. Kalau di Excel saya pakai titik koma. Tanda petik 2, tidak valid. Tanda petik 2 lagi, kurung tutup, baru enter. Jadi tidak valid. Tarik ke kanan. Kok bisa miring begini Pak? Ya kan, kita caranya gini, kita blok dulu nih, klik kanan, kita blok dari kiri ke kanan, klik kanan, format cell. Di sini ada alignment ya, teksnya itu bisa kita pindahin. Kalau pengen data tuh, ya kan, itu kan susah. Klik kanan, format cell lagi, alignment kita berdirikan jadi menghadap ke atas. Baru kita klik OK. Jadi akhirnya seperti ini. Kita misalkan pengen semuanya nih valid ya, kita rubah dulu ya. Kita klik di sini valid. Tapi di sini 0,86 juga yang kita rubah di sini 3 4 sini 3 0,85 ya. Di sini ini 0,91 sama dengan 0,91 0,91 kita rubah di sini 3 0,81. Ya, ini kita rubah di 86 ini nih, dari hitungnya beda-beda. Katakanlah begini ya. Anda bisa membuat valid tidak valid itu bisa dirubah datanya. Oke, data udah kita siapkan begitu seperti ini. Kita blok dulu. Kita akan pindahkan data ini ke SPSS. Jadi kita blok dulu datanya. Klik kanan, copy. Kita buka SPSS-nya. SPSS sudah dibuka, tampil seperti ini, data view, ada variabel view. Klik di data view, klik di sini part 1,
item 1, edit, paste. Oke, di sini ada part 001 sampai part 08. Padahal kita butuh di sini item 1 sampai dengan item 7 baru skor total. Nah, bagaimana cara merubah part 001 menjadi item 1, part 008 menjadi skor total? Kita rubahnya di variabel view. Cara merubahnya bagaimana? Klik di variabel name, klik menu edit, klik find. Di sini muncul seperti ini, klik replace. Nah, kita ketikkan var 000, ya kan? Ada 0 3 kali, terus kita ketikkan item, item, ya kan? Kita merubah var 00 menjadi item. Kita klik replace all. Nanti berubah di sini item 1 sampai dengan item 08. Terus item 08-nya kita rubah. Item 08 kita rubah menjadi skor total. Refresh. Item 1 sampai dengan 7 baru kemudian skor total. Misurnya kita klik, kita pilih scale. Pindahkan mouse ke bawah pakai keyboard, scale. Jadi keyboard ada arah panah ke bawah, kita klik aja ya. Klik ini share gitu ya. Oke, kita save dulu datanya. Data instrumen non-test. Kalau Anda lagi ngerjain tugas ya tugas. Kalau Anda ngerjain post test ya tulis post test. Nah, sekarang ini bisa tugas. Save. Berikutnya setelah data kita susun, kita siap melaksanakan uji validitas reliabilitas dan menyusun laporan. Nah, kita siapkan dulu file laporannya. File laporan itu udah ada ya di Anda di tugas nih. Ada format laporan. Nah, itu Anda download dulu. Setelah di download nanti ada format laporannya seperti ini. Tugas proyek 2. Nah, ya kan tulis nama, kelas, tanggal lahir, nomor absen. Kemudian di sini ada laporan uji validitas dan reliabilitas. Ini dari A kasus, B data, C hasil pengujian, D kesimpulan. Oke, datanya mana? Datanya ini. Datanya ini kita copy dulu. Kita blok ya. Klik item 1, pencet shift, keyboard pencet shift, klik skor total, klik kanan, copy with variable name. Kita pindahkan ke data. Dulu sampai sini. Klik menu insert. Di sini ada tabel, klik tabel, terus insert tabel. Nah, muncul seperti ini kan. Kita buat dulu, klik tabel design. Di sini ada border, no border, klik lagi border, bottom, klik lagi border, top, klik lagi border, inside horizontal bar. Oke, kita pindahkan ke sini. Gitu ya. Seperti ini. Oke, ini ada kasusnya tadi, kasus pada tugas Anda ya kan. Kasusnya apa ya? Tadi kita lihat di Excel ya. Ini kasusnya, ini kasusnya. Kasusnya kita blok dulu ya. Copy. Dipindahkan ke sini kasusnya.
Berikutnya kita balik lagi ke SPSS siap melaksanakan uji validitas. Nah, uji validitas di menu analyze, kemudian korelat, kemudian pilih bivariat. Jadi di menu analyze, korelat, bivariat. Diklik, sudah kita pindahkan seluruhnya dari item 1 sampai skor total. Pindahkan tombol arah kanan ke kanan, jadi dari kiri ke kanan pindahkan. Gitu ya. Saya ulangi, di blok pindahkan ke kanan. Oke, berikutnya di bawah ada Pearson, benar kita pilih Pearson. Two tail kita ganti menjadi one tail, jadi pilih one tail. Flagnya aktif, ya biarkan saja. Terus kita klik OK. SPSS akan mengeluarkan output di menu Windows, ada output sini. Nah, sini ada outputnya berupa tabel korelasi. Tabel korelasi. Kita klik 2 kali, sehingga muncul namanya tabel editor seperti ini. Kita klik item 1, kita blok sampai dengan item 7 sampai dengan ke bawah nih skor total. Ya, gitu ya. Kita klik kanan, delete atau menu edit, delete. Gitu ya. Oke. Berikutnya kita copy dulu. Copy. Klik kanan copy atau di sini klik edit, copy. Kita pindahkan ke Word. Kemudian edit, masuk. Tapi kita harus membuat tabel ringkasan uji validitasnya. Jadi ada 3 kolom yang kita buat tabel 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ya, 4. Jadi ada sheet, ada factory, kita butuhkan item 1 sampai dengan item 7. Item 1 sampai dengan item 7. Item 1, 2, 3. Rapikan dulu, diklik tabel desain, border, no border, bottom, klik lagi top, klik lagi inside. Oke, kita hitamkan dulu default, Ctrl B ya, atau klik B di sini. Kemudian sheet-nya dari mana? Sheet-nya dari ini. Sheet-nya di sini item 1 sheet-nya 0,00, masukin 0,00. Atau kita lihat di sini aja lagi apa nih. Sheet 000 item 1. P-value-nya kan kita buat 0,05 tadi ya. 0,5 di sini. Keputusan itu kita menentukan valid atau tidak valid. Jadi kriteria valid itu jika sheet lebih besar dari P-value. Jadi sheet-nya berapa? 0,0. 0,000 itu kurang dari ya. Sorry, ini lebih dari. Kurang dari 0,05 maka valid. Kalau sheet-nya 0,07 berarti lebih besar dari 0,05 maka tidak valid. Karena 0,000
kurang dari 0,05, maka kita katakan item dikatakan valid jika SIG-nya kurang dari PP. Item kedua 0,003, 0,003 kurang dari 0,05. Item 3, kita lihat sini 0,331, 0,331 lebih besar dari 0,0. Berikutnya item keempat 0,000. Item kelima 0,364. Oh, item 5 0,01. 5,00. Item 6 0,364. Tidak kali. Item 7 0,043. 0,043 kurang dari 0,05. Ingat ya, di topik 1 itu kita udah belajar membandingkan dua angka desimal lebih besar kecil atau sama. Gunanya di sini dari 7 item ini kita tandain yang tidak valid, kita blok warna merah. Atau kita kata-katain, interpretasikan berdasarkan berdasarkan hasil pengujian ya, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2, diketahui bahwa dari 7 item 5 item valid. Ada 5 item valid. Item mana aja? Item 1, 2, 4, 5 dan 2 item yang tidak valid. Item apa saja? Item 3 dan item. Oke, uji validitas sudah selesai. Kita masuk ke tadi kita hapus dulu nih, udah nggak pakai hapus. Kita masuk ke uji reliabilitas. Nah, pahami dulu, uji reliabilitas itu uji reliabilitas menguji item yang valid. Hanya item yang valid saja yang diuji reliabilitas. Di sini dari 7 item ada 5 item yang valid. Yang kelima item yang valid itu kita uji reliabilitas. Yang 2 kita tidak masukkan. Gitu. Jadi uji reliabilitas menguji item yang valid. Oke, kita balik ke SPSS. Di sini kita kembali ke data. Untuk melakukan uji reliabilitas di menu analyze, pilih scale, pilih reliability analysis. Nah, di sini item 1 sampai dengan item 7. Tadi dikatakan uji reliabilitas itu hanya menguji item yang valid saja. Yang tidak valid item 3 dan item 6. Maka item 3
kita keluarkan. Item 6 kita keluarkan. Jadi di sebelah kanannya hanya item-item yang valid saja. It's 23 hours. Sementara item yang tidak valid tetap di sebelah kiri. Berikutnya klik statistik. Klik statistik, pilih di sini descriptive for item, scale if item deleted. Terus kita klik continue. Klik di sini alpha. Oke. Kita klik oke. Oke, di menu Windows pilih output. Di sini ada output reliability. Ini ada banyak tabel, ada reliability statistik, terus item statistik, item total statistik. Kita butuh yang ini sama yang ini. Di sini klik sini, kita copy aja reliability statistiknya, copy, kita pindahkan ke Microsoft Word di bawah tabel 3. Setelah kita paste, kita klik menu layout. Di sini auto pick content, auto pick Windows. Ini biar sejajar. Kita blok lagi begini, kita tabel desain, di sini pilih border, pilih no border. Klik lagi border, pilih button. Klik lagi border, pilih top. Klik lagi border, pilih desain. Jadi garisnya itu atas, bawah, dan tengah. Baru kemudian kita interpretasikan. Bagaimana cara menginterpretasikannya? Ada di materi di topik 2. Topik 2. Di topik 2 itu ada uji reliabilitas ya. Tabel 8. Nah, di sini ada tabel 8. Tabel 8. Kita copy aja dulu tabelnya. Copy biar nggak lupa. Kita ke topik 2. Ini dikatakan jika nilai RAC-nya 0 sampai 0,19 maka sangat rendah reliabilitas. Jika RAC-nya 0,20 sampai 0,9 itu rendah. Jika RAC-nya 0,40 sampai 0,59 cukup. Jika RAC-nya 0,60 sampai 0,79 tinggi. Jika RAC-nya 0,80 sampai 1 sangat tinggi. Jadi reliabilitas itu dari 0 sampai dengan 1. Dari hasil pengujian kita tahu reliabilitasnya 0,934. 0,934 itu berada di antara lebih dari 0,80 tapi kurang dari 1. Jadi masuk kategori yang ini, yang 5. Maka kita bisa mengatakan berdasarkan hasil pengujian sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3, diketahui bahwa instrumen termasuk ke dalam instrumen dengan tingkat reliabilitas sangat tinggi. Kita masukkan RAC sama dengan 0,9. Berikutnya di sini ada tabel 4 item total statistik. Kita kembali ke SPSS, di sini ada tabel item total statistik. Kita klik kanan copy atau edit,
sama aja. Kita buka Word, kita pindahkan di bawah tabel 4. Oke, kita ini dulu, kita buat tambahan tabel dulu. Insert right. Di sini 0,893 0,903 0,894 sangat tinggi, 0,920 sangat tinggi, 0,9 semua. Ini hapus dulu, udah selesai kita gunakan. Berdasarkan hasil pengujian tabel 4, ketahui bahwa jika setiap item, ini semua item 1, 2, 4, 5, dan 7 dihapus, if item delete, jika mereka dihapus, maka informasi masuk ke dalam instrumen dengan tingkat variabilitas tinggi. Datanya begitu. Terus kalau datanya begini, misalkan di sini bukan 0,920 ya, 0,760 katakan, 760 itu masuk kategori tinggi. Nah, tinggi. Maka mengatakannya beda lagi. Selanjutnya ini diketahui bahwa jika item mana aja nih, item 5, item 5 dihapus, maka instrumen masuk ke dalam instrumen dengan tingkat variabilitas tinggi. Dan jika item 1, 2, 4, dan 7 dihapus, maka instrumen termasuk ke dalam instrumen dengan tingkat variabilitas. Situasinya kalau kayak gini. Balik lagi ke awal, karena ini 9, 20. Hapus ini kan nggak pakai. Ini alat bantu doang. Kita hapus ini. Kita hapus ya. Kemudian kita layout, autopic Windows, tabel desain, border, border dulu, border lagi, button, border lagi, top, border lagi, inside. Jadi seperti ini. Gitu ya. Oke, kesimpulan tuh tinggal kita ngisi bagian kesimpulan A, B, C, D. Jadi interpretasinya dihapus dulu. Oke. Kesimpulan ya. Kesimpulan tuh kita mengatakan begini. Pertama adalah uji coba. Instrumen keterlibatan belajar diuji coba, karena nama instrumennya kan keterlibatan belajar. Keterlibatan belajar, variabel keterlibatan belajar, maka instrumennya keterlibatan belajar diuji coba pada 10 sampel atau siswa yang terdiri dari berapa? Yang terdiri dari
7 item atau 7 soal pada 10 sampel siswa. Terus kita katakan hasil dari uji validitasnya. Hasil pengujian ya ditunjukkannya nggak usah lagi. Diketahui bahwa dari 7 item, 5 item valid dan 2 item tidak valid. Copy lagi yang ini interpretasi. Berdasarkan hasil pengujian, berdasarkan hasil pengujian, saat hapus. Diketahui bahwa instrumen bla bla bla. Kita pinain lagi. Copy lagi. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa jika setiap item dihapus, maka instrumen masih selesai. Oke, kita pastikan dulu Ctrl A, ngeblok itu Ctrl A, kita tahun ya, tahun 11. Kalau tugasnya itu tugas proyek 2 berarti tulis tugas proyek 2. Kalau post test berarti post test 2. Karena ini tugas proyek 2. Nama jangan lupa ditulis, kelas, tanggal lahir Anda, nomor absen. Nomor absen itu sesuai dengan yang ada di MyUnpam. Oke, udah, baru kita kemudian save as. Save as. Nama Anda misalkan di sini Gunawan. Nama Anda kan Gunawan. Gunawan. Tugas proyek. Kalau tugas proyek, kalau post test Gunawan post test 2. Kita save dalam bentuk PDF. Kita save, ekspor PDF, replace. Kalau di Word saya sudah bisa mengekspor PDF. Kalau di Word Anda mungkin belum bisa ya. Kalau belum bisa, ya Anda harus ekspor PDF-nya menggunakan di online ya. Di Google itu banyak yang bisa dicari. Ekspor convert Word menjadi PDF. Kita rapikan dulu. Jadi harus kita cek lagi kerapihannya. Laporan udah kayak gini, rapi, tabelnya rapi, item 1. Ini harusnya di board ya. Nah, kita layout, kita block directionnya begini. Nah ini kita begini, kita gitu ya, kotak gitu ya, hasil uji begitu. Oke, hasil uji apa uji ini enggak kita rapetin ini. Oke, ini jarak gitu, ini jangan terlalu renggang. Oke, satu aja, satu spasi gini, satu aja, satu kali enter ya. Oke, udah save lagi, save as lagi. Tadi ini Gunawan ya, Gunawan tugas proyek 2 PDF. Kita pilih yang PDF, export, refresh. Nah kalau udah baru Anda mengirimkan tugasnya. Kalau tugas cara mengirimkannya bagaimana ya, dibuka Google Classroom-nya ya. Katakan ini tugas proyek 2 kan, di sini ada formulirnya, tugas proyek 2. Diklik di sini, minta tambahkan file, cari filenya, kemudian cari yang ini, open, terus upload.
udah baru kirim, klik kirim, jangan lupa klik kirim, nanti jangan upload doang tapi nggak dikirim, nanti nggak nyampe ke saya. Kirim. Sudah selesai. Seperti itu cara melaksanakan uji validitas dan reliabilitas instrumen non-tes, seperti itu ya. Selesai, saya akhiri penjelasan tentang uji validitas dan reliabilitas instrumen tes. Sampai jumpa di minggu depan pada topik